saudara, selamat malam, Namo Buddhaya. Hari ini kursinya banyak yang kosong. Mungkin pas datang, lihat kertasnya 10 halaman. Wah, pulang dulu saja. Wah, ini 10 halaman ndak sanggup, Bante. Izin pulang dulu. Katanya Majjhima Nikaya itu enggak panjang sekali ya. Waduh, ini kian hari kian panjang ini. Jangan khawatir ya Bapak Ibu ya. Hari ini tidak akan dibahas semuanya ya. Bahkan mungkin kita hanya akan bahas 3 atau 5 halaman. Loh, kenapa demikian, Bante? Karena ada topik lain yang mau saya bawakan dulu. Ya. Jadi jangan khawatir ini 10 halaman ya. Ngeri juga memang kalau lihat 10 halaman. Ini kalau beneran dibahas sampai habis ini, setidak-tidaknya jam 10. Ya. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya mengisi di Wihara Sasana Karuna. Itu juga pertama kali saya mengisi di luar Wihara Dharma Sundara selama masa wasa ini ya. Memang awalnya harapan saya demikian, tidak banyak keluar dulu. Karena masa wasa itu memang para biku banyak berdiam diri. Tetapi ini 1 bulan terakhir ya sudah mulai sedikit aktif. Masih ada beberapa tempat, mudah-mudahan nanti saya bisa mengisi di sana. Ada Wihara Dhammaloka, tempatnya Mbak Bella ya, sama Mbak Kesia. Kemudian belum ke Wonogiri, tempat Pak Yenming dan Bu Sari ya. Di sana puja bakti hari apa, Bu? Hari Minggu ya. Ya, nanti ya mudah-mudahan ya nanti ada kesempatan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita rileks saja. Yang penting belajarnya bahagia, bisa berkumpul saja sudah senang ya. Ya, kita rileks saja. Ada beberapa hal penting yang mau kita pelajari bersama. Ini lampunya sudah full ya. Kalau yang belakang bisa dibuka. Nah, coba dibuka biar terang. Jangan ditutup ya. Hari ini 10 halaman, lihat aja udah takut ini. Kok lampunya ditutup ngantuk sudah. Ya, biar semangat. Karena pencahayaan itu penting. Ada lagi lampu yang bisa dibuka? Habis ya? Kalau ada lagi boleh dibuka aja biar terang. Ya, baik, cukup, enggak apa-apa. Ya. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu cukup sering belajar meditasi ya. Pada tahap awal umat Buddha itu diperkenalkan dengan dana, sila, dan samadhi. Ini diulang terus menerus. Dan Bapak Ibu sudah mendengar ceramah dana, sila, samadhi bertahun-tahun. Pada awal kita belajar Dhamma, kita dikenalkan dengan konsep karma baik. Agar kita jadi orang baik dan orang bahagia. Karena kalau kita sudah mengerti karma baik, kita jadi tahu ternyata berbuat baik itu rewarding gitu atau membawa manfaat ya. Lalu tahap berikutnya Bapak Ibu dikenalkan. Seseorang yang belajar Dhamma itu spiritualnya akan meningkat. Ditandai dengan kemarahan, keserakahan, dan ego yang berkurang. Dan kalau itu benar-benar terwujud di dalam diri Bapak Ibu, luar biasa. Bapak Ibu mungkin tidak merasa. Tapi kalau Bapak Ibu punya tingkat kemarahan yang rendah,
Orang lain mungkin sangat kagum melihat Bapak Ibu. Kok bisa ya dia setenang itu? Kok bisa ya dia itu nggak marah? Padahal kondisinya itu penuh tekanan. Orang lain tuh bisa kagum dengan Bapak Ibu. Dia kok bisa ya hidupnya itu kelihatannya tidak gelisah, sedikit keinginan. Nah itu berkurangnya keserakahan. Ya, apalagi berkurangnya ego. Berkurangnya ego ini sangat lucu. Kita semua yang ada di ruangan ini, semua kagum dengan orang yang rendah hati. Betul ya? Kalau melihat orang yang rendah hati itu kagum. Tapi, dan di luar sana hampir setiap orang itu kagum dengan mereka yang rendah hati. Dia sendiri kagum dengan orang yang rendah hati, tapi bagi seorang yang tinggi hati itu sangat unik. Dia sendiri kagum dengan orang yang rendah hati, tapi dia tidak memilih jadi orang rendah hati. Itu kelucuannya. Tidak percaya nanti Bapak Ibu kalau ketemu teman yang sombong, coba Bapak Ibu ngobrol dengan dia satu orang yang rendah hati, yang semua orang kagumi. Pasti dia ikut kagum. Memang hebat loh Bapak itu. Rendah hati sekali. Padahal dia itu ya orangnya seharusnya sangat high class. Tapi pembawaannya, cara bicaranya hebat. Tapi dia sendiri tidak niru. Lah itu manusia. Tapi Bapak Ibu Saudara semoga ya dengan bahagia, dengan praktek dhamma, kemarahan berkurang, keserakahan berkurang, ego berkurang. Tanpa Bapak Ibu sadari, di masyarakat, di keluarga banyak yang mengagumi Bapak Ibu. Ya, tetapi kita tidak belajar dhamma supaya dikagumi ya. Tapi ini sebagai motivasi bahwa banyak manfaat Bapak Ibu. Hari ini khusus ingin saya tegaskan kembali, yang sering diulang para biku adalah agar Bapak Ibu punya karma baik, terlahir di alam surga, punya kesejahteraan, kesehatan. Tadi barusan saya ulang, agar dosa loba moha Bapak Ibu berkurang. Tapi khusus malam hari ini saya ingin mengingatkan kembali manfaat yang sangat tinggi, yaitu agar Bapak Ibu mencapai kesucian. Ya. Agar Bapak Ibu mencapai kesucian. Ini juga diskusi saya dengan Bu Nani semalam pas saya diantar pulang. Ya, jadi saya berpikir ini bermanfaat sekali, ingin saya share hari ini. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tahu manfaat bahwa kita semua sanggup mencapai kesucian dan cara-caranya bagaimana, nanti Bapak Ibu belajar yang 10 halaman ini jadi lebih termotivasi. Ya. Jadi ini penting sekali. Bapak Ibu Saudara, kesucian dalam agama Buddha itu ada empat level ya. Ini dihafal kalau bisa. Kenapa dihafal? Supaya termotivasi. Ini Bapak Ibu semua sanggup mencapai 4 ini. Sanggup. Walaupun semuanya perlu proses ya, semuanya perlu proses. Tetapi Sang Buddha di zaman beliau, Sang Buddha sendiri tidak terlalu sering menggunakan kata kesucian. Beliau lebih sering menggunakan kata magga dan phala. Magga adalah jalan, phala adalah buah. Jadi ini pencapaian-pencapaian ini sesungguhnya adalah hasil dari jalan dan membawa buah. Artinya ini adalah sebuah akibat dari proses, buah dari proses latihan yang dijalani. Nah 4 ini, nah mau dicatat boleh, salah catatnya enggak apa-apa ya. Ini supaya hafal saja. 4 ini ada, yang pertama Sotapanna, N-nya 2. Sotapanna, S-O-T-A-P-A-N-N-A. Yang kedua Sakadagami. Tidak ada huruf double ya, Sakadagami. 3 Anagami. Tidak ada huruf double, Anagami. Yang keempat, arahat. Nah,
Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang mencapai sotapana, maka dia tidak akan pernah lagi terlahir di alam menderita. Dan itu harus Bapak Ibu cita-citakan. Harus. Siapa yang mau lahir jadi kecoa, betul ya? Siapa yang mau lahir jadi capung, yang enggak ada. Ya. Jadi seorang sotapana tertutup sudah pintu kelahiran di alam-alam menderita. Nanti saya jelaskan, kok bisa ketutup gitu. Siapa yang nutup, Bante? Apakah Bante Abijato yang nutup, begitu ya? Tidak ya? Nah, kalau saya sanggup menutup, sebentar lagi itu keluar surat pemecatan STI. Sudah ada isu Biku Abijato mengklaim dirinya sakti ya. Ya ini guyon tapi ada benarnya. Seorang biku itu tidak boleh mengumbar kesaktian. Tidak boleh mengumbar pencapaian batin. Apapun. Ngode-ngode aja nggak boleh. Saya ngode-ngode aja nggak pernah. Nggak pernah saya bilang 2 bulan di sini Bapak Ibu. 1 malam saya mencoba untuk. Nah itu kan ngode-ngode ya. Menerawang. Saya merasa ada panggilan. Nah itu tidak boleh. Seorang biku tidak boleh menceritakan apapun mengenai pencapaian batin ya. Apabila dia bohong, apalagi kalau bohong, itu pelanggaran berat. Ya. Tapi kalau dia tidak bohong, pun pelanggaran, ya, pun pelanggaran. Tapi tidak pelanggaran berat. Pelanggaran para biku itu ada level-levelnya. Parajika, Sanggadisesa dan yang lainnya. Kalau pelanggaran parajika itu tidak disebut biku lagi. Walaupun dia masih biku tapi sudah tidak dianggap biku. Secara winaya sudah hancur kebikuannya, namanya parajika. Misalkan apa? Membunuh. Biku membunuh walaupun dia masih pakai jubah, dia sudah bukan biku. Ya. Kemudian hubungan suami istri. Nah, ini langsung hancur kebikuannya. Salah satunya lagi, makanya ini sangat berbahaya. Berbohong mengenai pencapaian kesucian. 1 dari 4 ini. Berbohong ya, tapi berbohong ya. Misalkan saya berbohong saya sotapana. Atau saya berbohong saya sakadagami. Hancur kebikuan saya. Makanya para biku tidak boleh guyon mengenai ini. Pencapaian kesucian. Tapi kalau dia benar, ya, kalau dia benar pun adalah pelanggaran. Kalau diceritakan ke umat awam. Adalah pelanggaran tingkat menengah. Tapi tidak hancur kebikuannya. Yang nanti menjalani hukuman. Tapi kalau diceritakan kepada sesama biku boleh. Ya, kepada sesama biku boleh. Jadi kalau nanti ini bapak-bapak ada yang penasaran biku Abijato sudah capai apa? Boleh. Jadi biku dulu. Ya, setelah itu kita sharing gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama sotapana, kedua sakadagami, ketiga anagami, keempat arahat ya. Seorang sotapana dikatakan oleh Sang Buddha kehidupannya itu paling lama 7 kehidupan lagi akan mencapai arahat. Itu sebabnya mencapai sotapana ini penting bagi umat Buddha. Karena kalau Bapak Ibu mencapai sotapana, ya sudah kelar hidupnya. Tinggal nunggu 7 kehidupan. Tapi ada teman saya di Medan, ini nggak baik ini gosipin orang ya. Tiba-tiba ada suara musawada, weramani, sikapadang. Itu cerita kemarin ya, di Wihara Sasana Karuna. Ya. Ada teman yang bilang, saya nggak usah arahat cepet-cepet. Kita sotapana aja, terus enjoy life dulu itu. Itu teori nggak ada di suta ya. Nggak ada di suta. Ya, tapi bukan hal yang buruk juga. Dia ingin mencapai sotapana saja, kemudian santai-santai dulu silahkan ya. Tapi saya akan jelaskan, nanti juga ada penjelasan. Kenapa Bante? Seorang sotapana itu maksimal 7 kehidupan dia akan mencapai arahat ya. Nah. Sakadagami artinya kembali sekali lagi. Itu arti sakadagami. Sotapana itu artinya pemasuk arus. Ya. Sotapana pemasuk arus, sakadagami
kembali sekali lagi. Tiga, anagami. Anagami itu artinya yang tidak kembali lagi, ya. Yang tidak kembali lagi. Kemudian arahatnya. Arahat adalah yang telah mencapai nibbana. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini sedikit motivasi saja, ya. Dulu ketika di Jakarta, saya pernah ketemu seorang profesor dari Oxford, namanya Dr. Peter Carey. Cukup dikenal ya bagi orang yang mungkin sering aktif di kesejarahan, ya. Jadi beliau itu sekarang sebagai profesor tamu di UI untuk ngajar sejarah. Dia lulusan Oxford. Nah, namanya Peter Carey. Beliau menghabiskan hidup beliau 40 tahun untuk mempelajari Pangeran Diponegoro. Cukup hanya mempelajari itu. Jadi mendalami sejarah Pangeran Diponegoro 40 tahun. Luar biasa. Ya. Saya saja nggak tahu sejarah Pangeran Diponegoro, ya. Nah, beliau 40 tahun menghabiskan hidup beliau mendalami kisah-kisah ini. Berarti beliau juga sangat tahu sejarah Indonesia dan sejarah Jawa. Oleh karena itu beliau menulis buku mengenai Pangeran Diponegoro, ya. Dan juga buku terakhir kalau saya tidak salah, maksudnya kalau itu belum ada buku yang paling baru, ya. Beliau menulis buku tentang korupsi di tanah Nusantara. Jadi ternyata korupsi itu sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Nah, kadang saya merenung begini. Orang barat itu memang senang mengambil satu studi yang mereka sukai, kemudian mereka kuliah sampai S3 hanya untuk mempelajari hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara boleh menggunakan semangat yang sama, yaitu kita studi ajarannya Sang Buddha, ya. Nah, kalau kita menggunakan semangat seperti itu, kita mendalami ajaran Sang Buddha, ya tidak harus sampai segiat 40 tahunnya Dr. Peter Carey. Ya, kalau Bapak Ibu punya semangat sepertiganya saja, Bapak Ibu sudah dapat begitu banyak ajaran luar biasanya Sang Buddha. Nah, kadang-kadang ketika saya belajar sutta ini bisa capek Bapak Ibu. Nah, ini bukunya tebal sekali. Ada 4 buku besar kali 4. Nah, kadang-kadang pun bisa capek, ya. Bukan tidak bisa capek. Ini kalau capek bagaimana? Istirahat. Ya, nanti dibaca lagi. Kadang-kadang kalau kita sudah baca terlalu banyak itu nggak masuk di otak lagi. Baca kok nggak masuk di otak lagi. Istirahat. Ya, istirahat. Nah, tetapi semangat yang saya gunakan adalah saya berpikir, ada orang di luar sana yang bahkan hanya studinya seorang tokoh, Pangeran Diponegoro. Dia pelajari sampai 40 tahun dan dia mendapatkan manfaat, mengetahui sejarah, mungkin strategi-strategi dari zaman kerajaan, kebijaksanaan dari zaman kerajaan dan yang lainnya. Nah, kenapa saya tidak menggunakan semangat yang sama dari kebiasaan orang barat atau orang akademisi itu untuk studi hal yang sangat penting, ya, yang berhubungan dengan kehidupan kita dan kehidupan yang akan datang. Nah, ini sedikit motivasi saja. Bapak Ibu Saudara, mari kita bahas. Bante, bagaimana agar seseorang bisa mencapai sotapanna? Itu yang paling penting. Bapak Ibu Saudara-saudari, yang paling penting agar seseorang bisa mencapai sotapanna adalah dia melenyapkan 3 hal.
Ya, ini ajaran langsung dari Sang Buddha. Yang pertama, dia melenyapkan micchaditthi. Ya. Micchaditthi itu pandangan salah. Kalau Bapak Ibu ikuti banyak kelas para biku dari Bante Panya, Bante Santacito, mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah hancur pandangan salahnya. Seseorang dikatakan memiliki pandangan benar dia apabila setidaknya dia memahami 3 hal. Memahami baik dan buruk. Memahami kama wipaka dan memahami 4 kebenaran mulia. 3 syarat ini adalah syarat seseorang memiliki pandangan benar. Nah, kemarin kita bahas 4 kebenaran mulia ketika hari Asada Puja. Betul ya? Nah, kita bahas Dhammacakkappavattana Sutta. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, hancurnya Sakkaya Ditthi. Sakkaya Ditthi itu adalah pandangan salah terhadap diri. Salah satu pandangan salah terhadap diri adalah ada orang-orang yang berpikir tubuh ini adalah diri yang sesungguhnya. Sehingga kalau tubuh ini hancur, maka kehidupan ini sudah habis. Jadi orang-orang yang berpikiran seperti ini tidak percaya ada kelahiran yang akan datang. Dia tidak percaya ada diri dalam bentuk yang lain. Tubuh inilah diriku yang sebenarnya. Ketika dia mati, habislah sudah semuanya. Nah, tapi umat Buddha memahami bahwa setelah kehidupan ini masih ada kehidupan yang akan datang. Dengan memahami hal ini, umat Buddha menjadi tidak sembrono. Tidak berpikir bahwa cuma satu kehidupan, kita bisa ngasal saja. Tidak. Kita bertanggung jawab terhadap diri kita menjaga moral, kita memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Nanti itu akan kita bahas terkhusus halaman 1, 2, dan 3. Ya. Agar Sakkaya Ditthi itu hancur. Yang ketiga, lenyapnya pemahaman Silabbata Paramasa, ya. Atau sering hanya dikatakan Silabbata Paramasa. Nah, Silabbata Paramasa ini artinya seseorang memahami bahwa ya, tidak ada ritual dan upacara apapun yang dapat menyucikan diri. Artinya apa? Tidak ada ritual atau upacara apapun yang bisa membawa Bapak Ibu pada pencapaian Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat. Tidak ada. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara satu ketika dibuatkan ritual apa saja? Ya, apa saja? Dengan air, dengan api, dengan kurban, dengan sesajian dan apa saja, kemudian Bapak Ibu sudah dijamin Bapak Ibu akan mencapai kesucian, sudah dijamin akan terlahir di alam yang kekal. Ternyata jaminan-jaminan, pandangan-pandangan seperti itu dalam Dhamma itu tidak bisa. Bapak Ibu hanya bisa mencapai kesucian atas usaha sendiri dengan mengembangkan kebijaksanaan dan mengembangkan batin yang luhur. Ya. Misalkan, kalau saya cerita begini masih kurang terlihat gambarannya. Saya beri contoh yang lebih dekat lagi. Salah satu kualitas dari orang yang dikatakan suci itu adalah kemarahannya berkurang. Itu salah satu kualitasnya. Coba, ada tidak Bapak Ibu ritual atau upacara yang bisa membantu kemarahan Bapak Ibu berkurang? Misalkan kita buat ritual, sesajiannya banyak, puluhan juta untuk kita semua di ruangan ini. Kemudian setelah baca doa selesai, kemarahan kita semua satu ruangan ini berkurang 50%. Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana kemarahan itu berkurang? 2 hal. Belajar Dhamma, sering mendengarkan nasihat-nasihat yang bijaksana, dan meditasi.
Nanti setelah setengah tahun, 1 tahun kemarahan Bapak Ibu pasti berkurang. Pasti. Bapak Ibu ikut saja program Dhamma di Wihara Dharma Sundara. Selasa, Kamis, Jumat, Minggu. Selasa, Kamis, Jumat, Minggu. Kemarahan Bapak Ibu akan berkurang. Paling terasa pulang dari kelas ini, pasti nggak marah. Betul ya? Nah, jarang orang itu pulang dari wihara marah-marah, itu jarang. Begitu pulang dari wihara sudah langsung jadi lebih sabar. Nah, tapi kalau nggak datang ke wihara seminggu kumat. Ini kebenaran ini ya. Nah, ini dulu saya rasakan. Dulu saya kalau ke wihara, pulang dari wihara jadi rajin. Wah, rumah itu tak bersihin, nyapu, ngepel, malam-malam seperti orang gila saya. Saking semangatnya. Pulang dari kelas Dhamma itu saya selalu ingat, saya masih SMA. Dan bahkan itu dulu saya ikut kelasnya Ikuan Tao. Tapi ajarannya cukup banyak yang ngambil dari ajaran Buddha. Nah, itu kelasnya jam 7 hari Selasa. Cukup sering saya pulang dari ajaran Ikuan Tao itu. Ajaran Ikuan Tao tidak diresmikan di Indonesia. Ya, tidak diresmikan di Indonesia. Nah, pulang dari kelas Dhamma itu, waduh saya semangat 45. Karena mereka sangat rapi. Jadi di tempat sembahyang orang Ikuan Tao sangat rapi. Sandal itu rapi sekali. Jadi kita ke tempat sembahyang itu rapi sekali. Pulangnya itu semangat. Nah, rumah itu tak bersihin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Silabata Paramasa itu adalah tidak ada ritual dan upacara apapun yang dapat menyucikan diri. Ya. Kalau Bapak Ibu dikatakan oleh Sang Buddha, memahami 3 ini adalah syarat seorang Sotapanna. Ingat ya, saya tidak mengklaim siapapun yang hadir hari ini sebagai seorang Sotapanna. Ya, saya tidak boleh ngeklaim. Oh, Bu Sari sudah, enggak boleh. Ya, enggak boleh ngeklaim. Tapi dengan memahami bahwa Sang Buddha memberitahu kita bahwa seorang Sotapanna itu memiliki 3 kualitas ini, Bapak Ibu belajar 3 kualitas ini. Tidak perlu khawatir sudah Sotapanna atau belum Sotapanna, tidak perlu dipikirkan. Yang penting Bapak Ibu ikuti standar-standarnya. Ya. Dan ternyata Bapak Ibu, hanya 3 ini. Sebagai standar seorang Sotapanna hanya 3 ini. Lenyapnya Micchaditthi, lenyapnya Sakayaditthi, Silabata Paramasa dipahami. Nah, tetapi ada ciri-ciri lain seorang Sotapanna. Ciri-ciri ya, nanti yang Bapak Ibu kembangkan. Bapak Ibu kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seorang Sotapanna memiliki kualitas yang disebut Sotapati Yanga. Ini nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Sotapati Yangga, ya, Yangga namanya. Nah, ini ada di dalam kitab Samyutta Nikaya, ya, tidak kita pelajari Samyutta Nikaya. Dikatakan seorang Sotapanna terlihat memiliki ciri-ciri, memiliki awecca passada. Ya. Awecca passada itu adalah keyakinan yang kuat terhadap 4 hal. Dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir hari ini punya ciri-ciri ini. Mudah-mudahan. Atau Bapak Ibu akan kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini kita kembangkannya bagaimana nanti? Nanti kita akan bahas. Memiliki keyakinan kuat terhadap Sang Buddha. Yang kedua, memiliki keyakinan kuat terhadap Dhamma, ajaran Sang Buddha. Yang ketiga, memiliki keyakinan kuat terhadap Sangha. Nah, Sangha di sini adalah para biku yang telah mencapai kesucian, jadi Arya Sangha. Nah, karena tidak semua biku juga pasti mencapai kesucian. Bapak Ibu harus ingat itu. Tidak semua biku pasti mencapai kesucian. Kenapa saya harus mengatakan ini? Agar kalau Bapak Ibu ketemu biku yang keliru, keyakinan Bapak Ibu tidak hilang. Itu adalah personalnya beliau. Jangan kita ketemu biku yang keliru, kita pukul rata. Wah, agama Buddha tidak bisa dipercaya. Kita yang rugi. Itu yang salah adalah biku itu. Ya, nanti dia sendiri akan menerima akibat dari perbuatannya. Ya tentu, kalau Bapak Ibu melihat yang keliru ya boleh, mungkin dikabarkan para dayaka, pengurus wihara. Ya, tapi semoga-moga tidak ketemu ya, biku yang keliru.
Yang keempat adalah keyakinan kuat terhadap sila. 4 ini. Jadi seseorang yang sudah mencapai sotapanna, dia memiliki keyakinan kuat terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, dan sila. Bagaimana mengetahui orang punya keyakinan kuat pada Buddha, Dhamma, Sangha, dan sila? Saya pikir, ini perenungan saya sendiri. Dia senang belajar Dhamma. Datang ke wihara senang. Praktek sila tidak merasa terbebani. Saya praktek sila sudah sangat lama, sejak sebelum jadi bikku. Tidak merasa terbebani. Malah membuat hidup menjadi ringan. Kita tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Jadi kalau di jalanan itu ada barang orang yang hilang, barang orang yang ketinggalan, orang yang merawat, yang menjaga sila kedua ini juga nggak kepengen ngambil. Jadi sila kedua adinadana itu tidak mengambil yang tidak diberikan, bukan hanya mencuri. Tapi kalau ada barang orang ketinggalan, yang mana kalau kita ambil juga nggak apa-apa gitu ya. Dalam artian kalau ada uang 100.000 jatuh di jalan. Kan pemikiran kita kalau kita nggak ngambil, orang lain ngambil, betul ya? Nah itu pemikiran kita. Nah kalau kita ngambil uang yang jatuh, ya di masyarakat tidak dianggap tidak bermoral. Kalau kita pulang pun kita cerita ke orang rumah, tadi ada 100.000 jatuh. Wah ayo makan bakso, kan begitu ya? Bapak Ibu nggak dianggap pencuri oleh masyarakat. Karena itu uang jatuh. Tapi kalau kita praktek adinadana, barang yang tidak diberikan tidak diambil. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu praktek adinadana dengan baik, ada uang jatuh, tas jatuh, dompet jatuh, tidak diambil. Tapi kalau di Singapura, di Jepang itu boleh dibawa ke kantor polisi, nanti dicatat. Nah kalau di Indonesia tidak tahu saya ya. Bawa ke kantor polisi, sepertinya yang hilang juga nggak nyari di pos polisi gitu. Jadi kalau Pak polisinya mau mengembalikan, orangnya juga nggak datang-datang. Tapi kalau di Jepang, di Singapura ya, apalagi di Jepang, katanya saya belum pernah ke sana. Kalau ada barang hilang ditinggal aja, nggak ada yang akan ngambil. Nanti sudah 3-4 jam atau 2 jam orangnya balik, barangnya masih ada. Nah jangan coba-coba praktek di Indonesia ya. Jangan coba-coba. Bapak Ibu coba taruh HP begitu ya, pergi. Coba 3 jam lagi, jangankan 3 jam. Sudah hilang. Ya dan adinadana ini, sila kedua dalam ajaran Sang Buddha tidak membebani. Kalau kita sudah senang mempraktekkan sila. Dan kadang jadi perlindungan. Di Medan dulu cukup banyak penipuan dengan barang yang ditinggalkan. Banyak sekali. Misalkan begitu kita ambil ternyata adalah narkoba. Kita tiba-tiba dirazia. Kok bisa pas sekali momennya. Misalkan seperti itu. Kadang-kadang emas. Ngambil liontin emas. Tiba-tiba yang ada orang yang datang mau minta bagi hasil. Katanya dia juga nampak itu emasnya, cuma dia nggak sempat ambil. Bapak ambil dulu dan banyak ceritanya. Nanti dia cerita itu liontinnya bisa 5 juta itu Pak. Ya sudahlah kalau enggak kita bagi aja. Bapak kasih saya entah 500.000 begitu. Bapak jual nanti itu bisa 5 juta. Ada loh orang yang percaya. Dan kemudian ngasih uang 500.000. Karena dia berpikir liontin ini 5 juta. Nah sudahlah nggak apa-apa lah nanti saya jual 5 juta. Kasih dia 500.000. Ternyata emasnya palsu. Dan banyak penipuan lainnya. Ada amplop yang ketinggalan diambil orang di mobil atau di angkot ya. Ada cek 16 miliar. Wah nanti kita mau mengembalikan ke perusahaan terkait. Disuruh kirim JNE. Kita sudah kirim JNE nanti ditelepon. Bapak terima kasih sudah membantu perusahaan kami mengembalikan uang sebesar 16 miliar. Kami mau mengapresiasi Bapak sebesar 200 juta. Tapi karena kami perusahaan resmi, Bapak harus bayar pajak 10%. Nah, kan dulu kalau kita nonton kuis-kuis di televisi kan, hadiahnya selalu dipotong pajak toh? Nah, diminta 10%. Pak kami perusahaan resmi, jadi Bapak harus bayar pajak dulu. 200 juta pajaknya 20 juta. Ada loh orang yang ngirim. Lucu juga. Ada orang yang beneran ngirim. Karena dia berpikir 200 juta ya. Nah 20 juta sedikit. Dia kirim. Wah 200 jutanya nggak sampai-sampai. Nah kalau seseorang punya sifat adinadana. Dia sering punya kebiasaan apa yang ketinggalan ya sudah nggak usah disentuh. Punyanya orang. Dan itu menjadi perlindungan. Bapak Ibu Saudara. Sekarang
Bagaimana agar seseorang bisa mencapai sotapanna? Yang paling penting adalah mendengarkan dhamma, bukan bermeditasi. Walaupun jawaban saya cukup mencengangkan. Kenapa? Karena kalau seseorang tidak memahami dhamma yang benar, dia tidak bisa memiliki meditasi yang benar. Ini adalah ungkapan Sang Buddha di dalam Sutta Majjhima Nikaya 117. Kenapa saya sebutkan angkanya? Karena ini direkam. Jadi nanti kapan-kapan ingin dicek ya, Maha Cattari Saka Sutta Majjhima Nikaya 117. Sang Buddha mengatakan meditasi benar adalah meditasi yang didukung oleh 7 faktor di bawahnya. Apa 7 faktor di bawahnya? Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, sati benar, baru samadhi benar. Kan kita hafal itu ya, Jalan Mulia berunsur 8. Orang tidak pernah menyadari bahwa samadhi itu nomor 8. Nah, jadi kalau tidak ada nomor 1, tidak ada pandangan benar, tidak ada samadhi benar. Lalu bagaimana agar pandangan menjadi benar? Mendengarkan dhamma. Oleh karena itu yang paling penting dalam proses pencapaian kesucian ini untuk tahap sotapanna adalah mendengarkan dhamma. Ya. Ada buku, nah ini silahkan dicatat. Ini bisa download sendiri di Google ya. Judul bukunya adalah Jana-Jana dan Umat Awam menurut Sutta-Sutta Pali. Sutta itu T-nya 2. Jana-Jana dan Umat Awam menurut Sutta-Sutta Pali. Nanti akan saya share ya ke Pak Bekti, ke Pak Joni. Kalau ada grup nanti silahkan di share di grup. Singkat Bapak Ibu, bukunya hanya 61 halaman. Dan bahkan 61 halaman itu sudah termasuk daftar isi, cover ya. Jadi bukunya mungkin cuma 50-an halaman. Tapi Bante, saya baca buku 2 halaman saja sudah ngantuk Bante. Kan begitu ya? Enggak apa-apa, 2 halaman ya sudah tidur. Besok 2 halaman lagi. Kan sebulan habis ya? 30 kali 2. Nah itu. Enggak apa-apa Bante, enggak apa-apa. Malah bagus. Kan katanya banyak orang susah tidur toh. Nah susah tidur baca buku. Habis baca tidur ya. Memang orang yang tidak terbiasa baca akan mengantuk. Saya dulu juga baca buku itu ngantuk. Nah saya pertama kali baca buku berat itu SMA 1 sepertinya. Saya beli buku mengenai hormon. Judul bukunya Natural Hormone Enhancement. Rob Fagan. Sampai saya hafal buku itu. Saya baca 2 halaman KO Bapak Ibu. Bukunya bahasa Indonesia. Berat sekali buku itu. Tak baca 2 halaman, oh sudah ngantuk. Anak 1 SMA, bahasa saya masih miskin. Kosakata saya masih miskin. Ketemu kata statin, apa ini statin? Harus cek Google. Anabolisme, cek Google. Berat sekali. Tapi karena saking pengennya baca buku itu, tak teruskan. Sepertinya 6 bulan baru habis. Tapi ternyata ada berkah di balik kesulitan. Sejak itu saya baca buku apapun kok jadi ringan. Karena saking beratnya buku itu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca buku terasa berat, enggak apa-apa. Dicicil. 2 halaman, 3 halaman, besok baca lagi. Jangan punya pemikiran ingin lomba baca buku. Sampai ada orang yang ikut les fast reading. Aduh, saya enggak ngerti kenapa harus fast reading. Ya bagi saya ya. Kenapa? Coba saya pikir, saya yang membaca buku begitu lambat saja. Selesai dibaca itu sepertinya 40% lupa. Tersisa 60%. Harus dibaca ulang lagi buku itu. Kalau mereka fast reading, baca dengan sangat cepat, apakah bulan depannya dia masih ingat 70% dari isi buku itu? Kalau masih ingat, wah hebat, luar biasa ya. Nah bahkan saya pernah lihat di Tiongkok ada anak-anak yang ikut les fast reading. Dan orang tuanya bayar lagi. Diajari baca bukunya gini. Ini serius ini. Apa yang dibaca begitu? Nggak akan terbaca. Baca buku itu ya pelan-pelan ya, apa boleh buat.
Bante tetap Bante saya susah baca Bante, enggak apa-apa. Susah baca enggak apa-apa. Nanti ikut saja kelas hari Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu. Rajin-rajin datang saja. Nanti buku ini saya baca terus saya buatkan jadi ceramah ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, itu bukunya cuma 61 halaman. Judulnya Jana-Jana dan Umat Awam menurut Suta-Suta Pali. Yang nulis buku ini Bante Bodhi ya. Jadi bukan biku sembarang. Bante Bodhi itu adalah yang menerjemahkan suta. Beliau menerjemahkan suta dari bahasa Pali ke bahasa Inggris hampir 2 dekade, hampir 20 tahun. Jadi saya sangat senang baca buku beliau. Karena cukup sulit menemukan seorang biku yang baca semua suta dengan sangat seksama. Ya, nanti silakan Bapak Ibu baca. Bapak Ibu Saudara, di buku ini ada di halaman 8, beliau mengatakan bahwa tidak ditemukan secara khusus bahwa pencapaian jana itu diperlukan untuk mencapai kesucian Sotapanna. Ya. Artinya apa? Menurut beliau tidak ditemukan catatan ataupun ungkapan Sang Buddha bahwa pencapaian Sotapanna itu perlu bermeditasi secara khusus. Artinya orang yang belum pernah bermeditasi pun, kalau dia memahami ajaran Sang Buddha dengan baik, dia bisa mencapai Sotapanna. Memang saya tahu apa yang saya ucapkan ini sangat kontroversial. Makanya saya kasih bukunya sendiri, Bapak Ibu ikut baca. Jadi ini bukan kata Biku Abijato, kata Bante Bodhi. Nah, beban saya kurang setengah, begitu ya. Kalau saya diprotes nanti silakan protes Bante Bodhi, begitu ya. Ya hanya, tapi saya ada maksudnya menceritakan ini agar Bapak Ibu tahu seberapa pentingnya mendengarkan dhamma ya. Mendengarkan dhamma itu bahkan untuk tahap awal lebih penting daripada bermeditasi. Tapi jangan setelah ini nanti hari Selasa nggak ada yang datang lagi ya. Keduanya penting. Loh kok penting Bante? Nah kita lanjutkan. Karena Sakadagami yang artinya kembali sekali lagi itu, seorang Sakadagami itu hanya dilahirkan kembali ke alam manusia satu kali lagi. Setelah itu akan mencapai Nibbana. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada yang mencapai Sakadagami, nanti Bapak Ibu terlahir di alam manusia satu kali lagi, lantas kemudian akan mencapai Nibbana. Seorang Sakadagami punya syarat tambahan selain syarat yang tadi sudah dimiliki seorang Sotapanna. Syarat tambahannya adalah dia telah melemahkan nafsu-nafsu. Nah, melemahkan nafsu ini perlu bermeditasi. Kalau Bapak Ibu hanya belajar teori saja, nafsu tidak akan berkurang. Dan melemahkan nafsu ini sulit. Nah, oleh karena itu perlu bermeditasi. Biasanya, kalau dalam kisah-kisah zaman Sang Buddha, mereka yang mencapai Sakadagami, kalaupun dia bukan biku, dia tidak memiliki istri atau tidak memiliki suami. Ya. Mungkin dia di rumah, dia praktek dhamma, dia tidak ada partner hidup, tidak ada suami, tidak ada istri, tapi dia harus jaga orang tuanya. Nah, atau dia seorang biku. Nah, karena Sakadagami itu harus melemahkan nafsu-nafsu. Nah, melemahkan nafsu ini sangat penting bermeditasi. Salah satu objek meditasi yang digunakan khusus untuk melemahkan nafsu-nafsu adalah Kaya Gata Sati. Perenungan terhadap 32 objek tubuh. Itu latihannya cukup mengerikan. Nah, saya melatih ini dengan sangat serius dulu ketika Samanera. Itu adalah merenungkan 32 bagian tubuh. Dari kulit, darah, otak, paru-paru, lambung, 32 organ tubuh. Ternyata manusia itu unik. Yang kita anggap indah, cantik, ganteng, kalau dipisah-pisah spare partnya nggak ada yang bagus. Nah, cara praktek latihannya, ini saya hanya ceritakan saja, Bapak Ibu yang tidak harus mempraktekkan, Bapak Ibu umat berumah tangga ya. Nah, cara prakteknya adalah, salah satu caranya kalau lewat buku, ada bukunya, di dalamnya ada organ-organ tubuh manusia. Ngeri.
Terus setelah dilihat, dipelajari, nah kemudian menggunakan urutan perenungan 32 itu direnungkan. Nah bahkan seorang biku itu cukup sering. Nah ini jadi agak seram ya. Hari ini malam Jumat ya. Wah, malam Jumat harus ada yang seram-seram sedikit. Tapi bukan Jumat Kliwon besok ya. Tidak tahu saya ya. Kalau di Thailand, biku itu sering diundang untuk melihat jenazah. Ya, jadi itu adalah latihannya memang. Nah, di Jakarta, biku juga diundang. Dulu ada rumah sakit pas depan Wihara Dhammacakka. Ibu siapa, ada yang kenal enggak? Dulu pernah jadi ketua Wandani. Ibu siapa? Dokter, ya mohon maaf, dokter siapa saya lupa namanya. Ya. Bu dokter ini cukup sering ngundang biku, Bante mau ndak lihat otopsi mayat begitu. Nah, dan cukup banyak biku yang berani ikut. Ya, nanti ikut melihat otopsi mayat. Demikianlah tubuh manusia. Kalau diuraikan tidak ada yang indah. Nanti itu dijadikan objek meditasi untuk melemahkan nafsu-nafsu. Dan beneran nafsu itu akan drop begitu kencangnya. Ya. Nah, kalau seseorang bisa melemahkan nafsu-nafsu dan telah memiliki syarat-syarat kualitas-kualitas sotapana, dia memungkinkan mencapai sakadagami. Bagaimana anagami? Nah, seorang anagami itu perlu syarat pencapaian jana. Jadi seorang anagami itu pasti sudah mencapai jana. Nah, apalagi Bapak Ibu kalau ikut kelas pertama, kelas kedua sudah ngerti jana. Dua hal yang cukup sulit dipahami, dan kalau Bapak Ibu sudah paham ini sebenarnya sudah sangat baik. Yang pertama adalah jana, yang kedua adalah kesucian. Dua hal ini cukup rumit, karena sama-sama 4, jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Kesucian juga 4, kesucian 1, 2, 3, 4. Ini cukup sering orang salah paham. Misalkan dia berpikir bahwa kalau sudah jana berarti sudah suci. Belum tentu. Pertapa yang sudah mencapai tingkat jana belum tentu suci. Karena kalau Bapak Ibu ikut kelas pertama, kelas kedua, terutama kelas pertama, saya jelaskan bahwa pencapaian jana itu adalah tingkat konsentrasi. Betul ya? Pertapa lain di zaman Sang Buddha juga bisa mencapai tingkat itu. Yang kalau ikut kelas meditasi kemarin saya jelaskan, ketika witaka wicara lenyap, ingat ya, obrolan hati gambar pikiran lenyap keseluruhannya, seseorang itu mencapai jana kedua. Dan itu tidak ada hubungannya dengan pandangan, betul ya? Itu adalah konsentrasi batin. Nah, jadi kalau Bapak Ibu paham dengan baik apa itu jana-jana, kemudian paham dengan baik apa itu kesucian, sudah sangat luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan banyak ceramah dhamma tanpa salah paham. Setelah ini Bapak Ibu bisa dengar ceramah yang lebih komplit. Misalkan ceramah Bante Santacito. Nah, kalau Bante Santacito mengajar banyak bahasa palinya, betul ya? Kemudian beliau akan bahas kesucian, pencapaian jana. Bapak Ibu enak mengikutinya. Jadi saya memberikan Bapak Ibu basicnya. Bapak Ibu Saudara, seorang anagami itu yang tidak kembali lagi dikatakan oleh Sang Buddha. Seorang anagami itu misalkan seorang manusia mencapai anagami, meninggal di alam manusia, dia terlahir di alam Brahma. Dan dia akan latihan di alam Brahma sampai mencapai Nibbana. Dia tidak akan pernah kembali lagi di alam manusia. Kenapa? Karena ketika dia mencapai jana, kebahagiaan jana itu lebih bahagia dari seluruh kebahagiaan nafsu indria. Dulu saya mengatakan mereka yang mencapai jana terlahir di alam Brahma, betul ya? Alam Brahma itu tidak ada pembagian suami istri, tidak ada laki-laki perempuan. Di alam Brahma tidak ada hubungan seksual. Para Brahma itu bahagia dalam batinnya setiap detiknya. Karena itu adalah hasil pencapaian samadhi. Dan kebahagiaan jana itu lebih tinggi dari kebahagiaan apapun yang bisa didapatkan di alam manusia. Oleh karena itu Sang Buddha mengatakan, sebelum seseorang mencapai kebahagiaan yang lebih tinggi, dia tidak bisa meninggalkan kebahagiaan yang lebih rendah.
Kebahagiaan yang lebih tinggi itu adalah kebahagiaan jana. Kebahagiaan yang lebih rendah itu adalah kebahagiaan nafsu indria. Dari makanan, dari jalan-jalan, ya, apa yang Bapak Ibu sukai, dari yang dilihat, didengar, dicium, ya, dari 6 indria. Oleh karena seorang anagami itu mencapai jana, maka dia tidak akan lagi bisa kembali ke alam manusia. Karena pengkondisinya nggak ada. Karena dia sudah tidak melekat pada sedikit pun nafsu alam indria. Jadi dia tidak bisa lahir di seluruh alam nafsu. Alam nafsu itu ada alam apa saja? 4 alam menderita, 1 alam manusia, dan 6 tingkat alam surga. Jadi dia nggak bisa lahir di 11 alam ini, nggak bisa, nggak ada pengkondisinya. Dia lahir di alam Brahma. Nah, seorang anagami juga memiliki ciri-ciri sudah tidak memiliki kemarahan. Jadi seorang anagami itu tidak memiliki kemarahan, seorang anagami itu tidak memiliki hasrat sensual, tidak ada. Nah, tapi dia masih bisa memiliki ego misalkan. Dia masih bisa agak sombong misalkan. Nah, itu cerita saya kemarin di Sasana Karuna, Kisah Bante Anuruddha. Beliau seorang anagami tapi masih bisa masih punya kesombongan, masih punya ego. Nah, itu adalah tugas terakhir beliau agar bisa mencapai arahat. Nah, kemudian yang terakhir adalah pencapaian arahat, ya. Nah, yang masih ingat pelajaran pertama, yang lupa nanti silakan ditonton lagi. Yang kepengen kertasnya boleh minta ke Mbak Kesia, ya, nggak harus hari ini, pas besok-besok datang ke wihara misalkan. Masih ingat dulu bagaimana Pangeran Siddhartha mencapai kebudaan? Beliau masuk jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, betul? Setelah itu melakukan 3 hal. Mundur kehidupannya 91 kalpa, maju kehidupannya pelan-pelan, kemudian melenyapkan asawa, betul ya? Nah, seorang anagami mengembangkan jana-jana hingga jana keempat. Kemudian menggunakan kemampuan jana keempat untuk melenyapkan seluruh kotoran batin. Ketika lenyap semuanya, seorang anagami itu mencapai arahat. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu jadi jelas tahu 4 tingkat kesucian ini dan kualitas-kualitasnya. Saya simpulkan sekali lagi. Ini penting sekali, ini sangat penting. Ini Bapak Ibu tidak boleh lupa. Yang lain lupa tidak apa-apa. Nanti dipelajari lagi. Kalau yang ini Bapak Ibu ingat, nanti enak. Belajar dhamma itu kayak terkoneksi semua. Jadi masuk akal semua. Nah, Sotapanna. Memahami pandangan benar. Memahami bahwa Sakaya Ditti hancur atau pandangan salah terhadap diri. Dia sudah paham bahwa tidak ada upacara dan ritual apapun yang dapat menyucikan diri. Step selanjutnya, Sakadagami, telah melemahkan nafsu-nafsu. Step selanjutnya, seorang anagami, memiliki seluruh kualitas seorang Sotapanna dan seorang Sakadagami, ditambah batinnya telah bercahaya. Nah, apa maksudnya batinnya telah bercahaya? Telah mencapai jana-jana. Nah, jana itu dari kata jah yang artinya terbakar. Jadi kualitas dari seseorang yang mencapai jana dikatakan batinnya bercahaya. Nah, yang terakhir arahat. Arahat juga sama. Memiliki seluruh kualitas dari anagami ditambah munculnya kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah apa? Asawa kaya nyana. Pengetahuan lenyapnya arus batin yang bocor tidak terkendali. Itu pelajaran kita kelas pertama dan kedua. Nah, hari ini semoga 4 tingkat kesucian ini menjadi begitu jelasnya, sehingga Bapak Ibu tahu kenapa Bapak Ibu ikut kelas Sutta, betul ya? Supaya Bapak Ibu mencapai Sotapanna. Itu hadiah terbesar yang bisa diberikan dari Sangga. Para biku sesungguhnya menghadiahkan Bapak Ibu kesucian. Saya juga memperjuangkan diri mencapai kesucian. Hadiah terbesar dari Buddha Dhamma Sangga adalah pencapaian kesucian. Yang lainnya semua adalah proses untuk mencapai kesucian. Betul ya? Bapak Ibu belajar
Dana, sila, samadhi, semua prosesnya ini yang paling penting. Ini adalah pendaratannya. Jadi dikatakan oleh Sang Buddha, Dhamma adalah rakit untuk menyeberang ke pantai seberang. Pantai seberangnya apa? Nah, tingkat keempat, arahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini menjadi sangat jelas kenapa kita harus senang belajar Dhamma dan bermeditasi. Fungsinya jadi jelas semuanya. Begitu ya? Ya, semoga Bapak Ibu cepat-cepat capai arahat kemudian lapor ke saya ya. Wah, capai arahat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya sampai di sini ada pertanyaan mengenai apa yang baru dijelaskan? Ya, enggak ada, syukur ya. Jawab pertanyaan juga sulit. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita istirahat dulu 5 menit. Ya, pas 1 jam. Tadi kita mulainya 7:10. Setelah itu kita bahas sepertinya hanya 3 halaman ya. Sepertinya hanya 3 halaman. Tidak saya paksakan juga. Karena Bapak Ibu minggu ini sudah ikut banyak sekali kelas, rajin luar biasa ya. Ya, kita istirahat 5 menit. Silahkan ya. Ya, Bapak Ibu, ini tadi saya terkejut saya. Tadi kan kursinya renggang, jadi kelihatannya sepi ya. Tadi saya bilang setelah istirahat jangan kabur gitu. Jadi pas saya balik, loh kok jadi tambah gitu ya. Rupanya karena duduknya rapat, jadi kelihatannya jadi banyak. Tapi kalau setelah istirahat jadi banyak, wah bagus juga ya. Tapi nyari orangnya dari mana ya? Malu tak tampak menjadi tampak ya. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal tadi belum saya bahas ya. Kita relax aja, kita nggak ngejar target ya. Sampai mana ya sudah tutup. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Yang penting kelasnya itu membahagiakan dan Bapak Ibu ada kebijaksanaan yang bisa dibawa pulang ya. Setiap saya mengisi Dhamma, saya selalu mengingat 2 hal itu. Bapak Ibu pulang membawa kebahagiaan dan pulang membawa kebijaksanaan. Bapak Ibu Saudara, di zaman Sang Buddha ada seorang pengusaha tulen. Pengusaha tulen, bukan pertapa sama sekali. Namanya adalah Anatha Pindika. Dia benar-benar pengusaha, banyak bisnisnya. Tapi setelah meninggal, Sang Buddha mengatakan dia mencapai Sotapanna ya. Jadi Bapak Ibu harus berani bercita-cita mencapai Sotapanna. Ada seorang umat awam di Indonesia, saya lupa namanya karena sudah 4 tahun di Thailand. Kalau ada yang ingat nanti kasih tahu saya. Dia dulu cukup sesekali diundang sebagai pembicara. Seorang pengusaha, kalau tidak salah dia distributor utama Yamaha musik. Jadi semua alat-alat musik Yamaha, orang ini yang import ke Indonesia ya. Saya lupa nama umat Buddha ini. Nah, dia pernah memberi Dhamma Desana, Dhamma kelas ya. Siapa namanya? Ada yang ingat? Ya, tapi saya juga belum pernah ketemu orangnya secara langsung, belum pernah ngobrol dengan dia. Ya, kalau dia lihat video ini, loh kok Bhante Abhijatto lupain saya, belum kenalan, jadi lupa boleh. Saya belum pernah kenalan sama dia, saya lupa ya enggak apa-apa gitu ya. Ya, tapi kalau udah kenalan lupa ya agak berdosa sedikit ya. Ya, tapi Bapak Ibu kalau saya lupa nama Bapak Ibu maklum ya, nanti kasih tahu saya. Karena saya setiap hari ketemu 5-6 orang yang baru, 5-6 orang yang baru. Sulit bagi saya menghafal nama. Kadang saya sudah berjuang menghafal nih. Kemarin saya menghafal Bu Nani, Pak Hendy, anaknya Sherwin, nah itu. Ketemu Bu Sri Margani. Oh, itu banyak loh yang harus saya hafal setiap hari ya. Bapak Ibu harus maklum. Kalau Bapak Ibu ya cuma hafal saya, Biku Abhijatto sebiji begitu ya. Kalau saya harus ngafal banyak Bapak Ibu.
Bapak Ibu Saudara, umat ini selalu dengan menggebu-gebu, dengan penuh semangat. Kalau dia berbicara seperti motivator ya, sambil berdiri ya. Bapak Ibu harus bercita-cita, harus semangat, harus yakin bisa mencapai Sotapanna. Itu yang selalu dia ini. Bukan. Ya, selalu dia ini share ya. Kalau Andri Wongso bisnisnya itu dulu itu kartu ucapan ya. Ya. Irvin ya, sebenarnya namanya Irvin ya. Wongso juga. Oh, namanya Irvin Wongso ya. Mungkin ayahnya Andri Wongso, enggak tahu, saya enggak berani ngomong. Oh, begitu ya. Ya, boleh. Nanti Bapak Ibu silahkan cek. Namanya Irvin Wongso. Sebenarnya tadi terbersit saya namanya Irvin, tapi karena nggak yakin saya nggak berani ngomong ya. Ternyata namanya beneran Irvin. Ya nanti silahkan cek ya. Ada juga ceramah dia di Medan, pernah diundang Mas Sampati ya. Nanti Bapak Ibu silahkan cek. Bapak Ibu Saudara, kemudian tadi pertanyaan singkat saja. Kenapa Bante kalau seorang Sotapanna itu ketutup? Tadi saya katakan ketutup ya. Kondisi untuk terlahir di alam menderita. Karena begini, karena sifat-sifat di alam menderita itu sudah nggak ada pada dirinya. Kita itu bisa terlahir di alam binatang kalau kita punya sifat kebinatangan. Kita bisa terlahir menjadi hantu kalau kita punya sifat seperti hantu. Jadi di dalam Dhamma itu kita sebenarnya sedang mengembangkan batin. Kalau batin menjadi semakin luhur, ya kita meningkat hidupnya. Kalau batin semakin jatuh, ya kita akan jatuh ke alam yang lebih rendah. Pengkondisinya sesungguhnya adalah pikiran kita sendiri. Makanya Dhammapada 1, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pencipta. Nah, seorang yang sudah mencapai Sotapanna, dia tidak memiliki sifat-sifat binatang. Kenapa? Bahkan silanya baik. Nah, binatang itu punya sifat apa? Ketamakan yang luar biasa, nafsu yang sangat tinggi, yang besar makan yang kecil ya. Nah, tidak ada hati nurani. Bagaimana dengan neraka? Neraka itu seperti orang psikopat ya. Dia bahkan bisa membunuh untuk kesenangan. Ada beneran orang yang membunuh untuk kesenangan, beneran ada. Tapi Bapak Ibu yang nggak usah nyari, nanti jadi ngeri. Ya, itu ada biografi kriminal. Dulu sesekali juga saya baca, tapi karena mengerikan saya sudah nggak baca lagi gitu. Biografi kriminal itu ya dia seorang pembunuh gitu. Mengerikan sekali. Dan kadang-kadang diungkapkan bahwa dia membunuh itu seneng gitu. Mengerikan sekali. Nah, orang-orang seperti itulah yang akan jatuh ke alam neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang di sini bunuh ayam aja nggak berani, nggak bisa lahir di neraka. Nah, karena sudah tidak ada kebiasaan alam-alam neraka, tidak ada kebiasaan alam-alam binatang. Bagaimana dengan alam hantu? Dikatakan oleh Sang Buddha, hantu itu punya dua sifat yang sangat dominan. Tidak suka berbuat baik karena dia merasa berbuat baik itu merugikan. Yang kedua, sangat melekat terhadap apa yang dimiliki. Tetapi yang menjadi sangat dominan adalah tidak suka berbuat baik. Kalau buat baik itu rugi. Bapak Ibu bahkan bisa ketemu misalkan teman saudara kaya raya, berbuat baik setetes saja nggak mau. Jadi kalau berbuat baik itu kayak rugi sekali. Nah, itu adalah ciri khas seseorang yang bisa lahir di alam hantu. Kemelekatannya tinggi, tidak suka berbuat baik. Nah, jadi dengan seorang Sotapanna itu juga sangat dermawan. Itu adalah sifat-sifat alamiahnya seorang Sotapanna. Jadi seorang Sotapanna itu banyak sifat alamiah. Tadi yang saya sebutkan itu belum semua. Nah, sifat-sifat alamiah ini sudah tidak ada pengkondisi orang ini bisa lahir di alam menderita. Nah, itu adalah kenapa seorang Sotapanna tidak bisa lagi lahir di alam menderita. Jadi dia tidak bisa lahir di alam menderita bukan karena dia dijanjikan, bukan karena dia dijamin, karena nggak ada yang bisa menjamin. Kalau Bapak Ibu punya keponakan, punya anak yang masih kecil, Bapak Ibu nggak bisa jamin dia sudah besar nanti bisa menghidupi dirinya sendiri, nggak akan bisa. Tapi apa yang bisa bantu anak ini supaya dia bisa menghidupi dirinya sendiri? Bapak Ibu sekolahkan dia, beri dia sertifikat-sertifikat. Kalau di luar negeri sertifikat yang penting itu banyak. Di negara yang maju mau ngelas aja ada sertifikatnya. Kalau di Indonesia ini bawa alat berat harus ada SIM khusus toh. Nah,
Kalau dia punya SIM khusus alat berat, minimal dia bisa jadi driver alat berat, dan itu cukup dicari karena tidak semua orang punya skill itu. Punya skill diving, menyelam. Orang yang punya ini lisensi menyelam diperlukan. Jadi nakoda kapal besar. Dulu ketika saya di Thailand, saya punya murid, dia jadi ini ahli navigasi kapal feri. Wah, dia sekali bekerja 8 bulan, libur 4 bulan. Nah, sebenarnya dia bilang nggak ada liburnya, tapi kontrak mereka ternyata per 8 bulan. Nah, jadi dia berlayar, gajinya tinggi sekali. Nah, orang tua tidak bisa menjamin anaknya pasti bisa menghidupi dirinya hanya dengan kata-kata, betul ya? Nak, kamu besar pasti kaya raya. Nak, pasti, mama janji kamu pasti kaya raya. Janji mamanya itu nggak bisa dipakai. Tapi apa yang bisa dilakukan orang tuanya? Nak, kamu sekolah, begitu, betul ya? Dikasih les bahasa Inggris, ada yang dikasih les piano. Kenapa? Sertifikat-sertifikat itulah menjadi ini jaminannya, guarantee untuk anak ini bisa menghidupi dirinya. Kan sekolah itu nyari sertifikat toh. Lulus SMA kan dapat selembar kertas, sertifikat ijazah. Lulus kuliah dapat sertifikat. Nah, sertifikat kuliah. Ya, dan dapat ilmu juga ya. Nah, Bapak Ibu, tentu tidak bisa kita samakan pencapaian kesucian dengan sertifikat ya. Ini hanya sedikit analogi, tapi pencapaian kesucian itu batin menjadi luhur. Pengkondisi buruk tutup semuanya. Baik, setengah jam terakhir, mari kita masuk suta kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita membahas apa Naka Sutta ya. Jadi penerjemahan ini adalah penerjemahan dari Dhammacita. Beda penerjemah bisa beda arti. Nah, karena memang cukup sulit sampai menerjemahkan pas 100%. Tapi saya berikan beberapa penerjemahan lain agar Bapak Ibu bisa sedikit memahami apa Naka Sutta ini. Jadi di sini diterjemahkan sebagai ajaran yang tidak dapat dibantah. Tapi salah satu kata terjemahan yang baik ya, selain arti ini, apa Naka ini juga bisa dikatakan sebagai ajaran yang pasti atau ajaran yang aman. Nah, seorang biku namanya Bante Thanisaro. Bante Thanisaro ini juga penerjemah Sutta dan Vinaya. Tadi saya cek, beliau menerjemahkan apa Naka ini menjadi apa? Terjemahannya bagus sekali. Beliau menerjemahkan sebagai a safe bet. A safe bet itu taruhan yang aman. Nah, jadi judul sutta ini selain sebagai ajaran yang tidak dapat dibantah, penerjemahan lain yang unik dan bagus adalah taruhan yang aman. Nah, jadi Bapak Ibu di sini sedang taruhan. Iya, serius. Nanti kita lihat kita taruhan apa ya. Tapi ini taruhan yang aman. Demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Sang Bagawa sedang mengembara di negeri Kosala bersama dengan sejumlah besar sangga para biku, dan akhirnya beliau tiba di desa Brahmana Kosala bernama Sala. Para Brahmana perumah tangga di Sala mendengar betapa Gotama putra Sakya yang meninggalkan keduniawian dari suku Sakya telah mengembara di negeri Kosala bersama dengan sejumlah besar sangga para biku dan telah sampai di Sala. Sekarang berita baik sehubungan dengan Guru Gotama telah menyebar sebagai berikut, bahwa Sang Bagawa sempurna telah tercerahkan sempurna dalam pengetahuan sejati dan perilaku mulia, pengenal seluruh alam, pemimpin yang tanpa bandingnya bagi orang-orang yang harus dijinakkan, guru para dewa dan manusia, tercerahkan, terberkahi. Beliau menyatakan dunia ini bersama dengan para dewa, Mara dan Brahma. Kepada generasi ini dengan para petapa dan Brahmana,
para pangeran dan rakyatnya, yang telah beliau tembus oleh dirinya sendiri dengan pengetahuan langsung. Beliau mengajarkan dhamma yang indah di awal, indah di pertengahan, dan indah di akhir, dengan kata-kata dan makna yang benar, dan beliau mengungkapkan kehidupan suci yang murni dan sempurna sepenuhnya. Sekarang adalah baik sekali jika dapat menemui para arahanta demikian. Bapak Ibu lihat, ini adalah ungkapan pujian orang lain untuk beliau ya. Jadi saking beliaunya ini ditinggikan, dihargai di zamannya, beliau sangat dihormati. Nah, ini adalah pujian-pujian dari orang lain untuk dirinya. Bahkan Brahmana perumah tangga Sala ini ya belum umat Buddha. Mereka ini belum umat Buddha, tapi sudah begitu memuji Sang Buddha. Jadi bisa dikatakan kabar baik, nama baik Sang Buddha sudah tersebar sampai negeri Kosala. Nah, kita lanjutkan. Kemudian para Brahmana perumah tangga dari Sala pergi menemui Sang Bagawa. Beberapa bersujud kepada Sang Bagawa dan duduk di satu sisi. Beberapa lainnya saling bertukar sapa dengan beliau. Dan ketika ramah tamah ini berakhir, duduk di satu sisi. Beberapa lainnya merangkapkan tangan sebagai penghormatan kepada Sang Bagawa dan duduk di satu sisi. Beberapa lainnya menyebutkan nama dan suku mereka di hadapan Sang Bagawa dan duduk di satu sisi. Beberapa lainnya hanya berdiam diri dan duduk di satu sisi. Ya, ini seperti yang saya jelaskan minggu lalu atau bahkan 2 minggu lalu ya. Sepertinya minggu lalu saya sakit ya. Ya, minggu lalu saya sakit, berarti 2 minggu yang lalu. Ini menjelaskan bahwa orang-orang yang datang menemui Sang Buddha ini punya tingkat keyakinan dan penghargaan yang berbeda-beda ya. Jadi yang yakin, yang menghargai, dia bersujud ya. Ada yang cuma menyapa, selamat pagi gitu. Nah, ada yang memberi anjali ya. Anjali itu ini tangan yang dirangkapkan ya, namanya anjali. Ada yang datang diam duduk aja ya. Jadi ini menunjukkan beragam karakter manusia terhadap beliau ya. Ketika mereka telah duduk, Sang Bagawa bertanya kepada mereka, para perumah tangga, adakah guru yang kalian sukai yang padanya kalian memperoleh keyakinan yang didukung oleh logika? Tidak, yang mulia, tidak ada guru yang kami sukai yang padanya kami memperoleh keyakinan yang didukung oleh logika. Jadi ini menarik ya. 2 minggu yang lalu kita belajar Kalama Sutta. Kalama Sutta itu orang yang kebanyakan dengar ajaran para guru, kebanyakan sampai bingung mau belajar yang mana. Nah, kalau orang di Kosala ini sepertinya jarang belajar dengan para guru. Ya, ketika ditanya ada nggak guru yang Anda sukai? Nggak ada. Nah, ini menarik sekali. Jadi ini 2 suasana yang berbeda. Karena para perumah tangga, kalian belum menemukan seorang guru yang kalian sukai, maka kalian dapat menjalankan dan mempraktikkan ajaran yang tidak dapat dibantah ini. Karena jika ajaran yang tidak dapat dibantah ini diterima dan dijalankan, maka ini akan menuntun menuju kesejahteraan dan kebahagiaan kalian untuk waktu yang lama. Dan apakah ajaran yang tidak dapat dibantah ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang pernah saya sampaikan, Sang Buddha selalu menyesuaikan apa yang beliau ajarkan tergantung beliau ketemu siapa. Nah, ketika beliau ketemu orang-orang Kalama, beliau ngajak orang-orang Kalama untuk menganalisa, betul ya? Tapi ketemu orang Kosala ini nerimo gitu, orang-orang nerimo. Ya, beliau nggak ngajak analisa. Beliau cuma ajak ini, ya, kamu dengarkan ini ya, ini baik untuk Anda. Nah, mari kita dengarkan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama disebut doktrin nihilis. Kita baca dulu. Para perumah tangga, ada beberapa petapa dan brahmana
yang menganut doktrin dan pandangan sebagai berikut. Tidak ada yang diberikan, tidak ada yang dipersembahkan, tidak ada yang dikorbankan. Tidak ada buah atau akibat dari perbuatan baik dan buruk. Tidak ada dunia ini, tidak ada dunia lain. Tidak ada ibu, tidak ada ayah. Tidak ada makhluk-makhluk yang terlahir kembali secara spontan. Nah, saya jelaskan pelan-pelan ya. Tidak ada yang diberikan, tidak ada yang dipersembahkan, tidak ada yang dikorbankan. Ini maksudnya seseorang ini meyakini bahwa kalau dia berbuat baik itu tidak ada buahnya, ya. Dia meyakini kalau dia memberikan sesuatu, menyembahkan sesuatu, mengorbankan sesuatu itu tidak ada wipakah, tidak ada karma baik yang berbuah. Nah, itu maksudnya. Kemudian tidak ada buah atau akibat dari perbuatan baik dan buruk. Artinya dia tidak percaya karma wipaka. Tidak ada dunia ini, tidak ada dunia lain. Tidak ada dunia ini, tidak ada dunia lain. Artinya dia meyakini tidak ada alam lain lagi selain alam manusia. Jadi dia tidak percaya ada alam hantu, alam surga, alam neraka, alam dewa. Tidak percaya. Yang dia percaya hanya ada alam ini, satu alam saja. Ini yang disebut tidak ada dunia ini, tidak ada dunia lain, ya. Lanjut. Tidak ada ibu, tidak ada ayah. Nah, tidak ada ibu, tidak ada ayah maksudnya ya bukan berarti dia menolak, ya, menolak bahwa dia tidak ada ibu biologis, tidak ada ayah biologis, bukan. Tapi tidak ada ibu, tidak ada ayah ini adalah ungkapan, artinya orang ini meyakini tidak ada buah karma baik dari merawat orang tua. Tidak ada gunanya menghormati orang tua. Tidak ada gunanya menolong orang tua. Nah, itu yang mereka yakini. Tidak ada makhluk-makhluk yang terlahir kembali secara spontan, ya. Jadi karena di zaman India dulu harus diingat ini adalah kitab 2600 tahun yang lalu, ya. Kita sedang mempelajari kitab tua, kitab yang sangat kuno. Nah, makhluk-makhluk yang terlahir secara spontan itu apa? Misalkan dewa, hantu, dan neraka. Jadi alam dewa dan alam hantu itu tidak dikandung lagi. Kalau manusia itu dikandung, ya. Jadi mereka tidak yakin, tidak percaya ada makhluk-makhluk yang terlahir kembali secara spontan. Tidak ada para petapa dan brahmana yang baik dan mulia di dunia ini, yang telah menembus oleh diri mereka sendiri dengan pengetahuan langsung dan menyatakan dunia ini dan dunia lain, ya. Ya, jadi mereka juga tidak percaya bahwa ada orang yang benar-benar mencapai jana misalkan. Mereka tidak percaya ada orang-orang yang benar-benar mencapai nibbana. Nah, itu maksud dari ini. Tidak percaya ada pertapa yang mulia di dunia ini. Yang B, ya. Kemudian ada beberapa petapa dan brahmana yang doktrinnya secara langsung berlawanan dengan doktrin para petapa dan brahmana tadi. Dan mereka berkata ada yang diberikan, ada yang dipersembahkan, ada yang dikorbankan. Ada buah atau akibat dari perbuatan baik dan buruk. Ada dunia ini, ada dunia lain. Ada ibu, ada ayah. Ada makhluk-makhluk yang terlahir kembali secara spontan. Ada para petapa dan brahmana yang baik dan mulia di dunia ini yang telah menembus oleh diri mereka sendiri dengan pengetahuan langsung dan menyatakan dunia ini dan dunia lain. Bagaimana menurut kalian perumah tangga? Apakah para petapa dan brahmana ini menganut doktrin yang saling berlawanan secara langsung? Benar yang mulia. Ini para orang salah menjawab, ya. Kita lanjutkan, ya.
Oke. Sekarang para perumah tangga, dari para petapa dan brahmana yang menganut doktrin dan pandangan bahwa tidak ada yang diberikan dan seterusnya, titik 3 itu mengulang yang di atas. Tidak ada para petapa dan brahmana yang baik dan mulia di dunia ini, yang telah menembus oleh diri mereka sendiri dengan pengetahuan langsung, dan menyatakan dunia ini dan dunia lain, dapat diharapkan bahwa mereka akan menghindari 3 kondisi bermanfaat ini, yaitu perilaku jasmani benar, perilaku ucapan benar, dan perilaku pikiran benar. Dan bahwa mereka akan menjalani dan mempraktekkan 3 kondisi tidak bermanfaat, yaitu perilaku jasmani salah, perilaku ucapan salah, dan perilaku pikiran salah. Mengapakah? Karena para petapa dan brahmana itu tidak melihat bahaya, kemunduran, dan kekotoran dari kondisi-kondisi tidak bermanfaat. Juga mereka tidak melihat berkah pelepasan keduniawian dan aspek pembersihan dalam kondisi-kondisi bermanfaat. Iya, Bapak Ibu Saudara. Baik, saya bahas beberapa hal ya. Karena kalau kita baca seperti ini saja cukup sulit untuk diikuti bagi yang tidak terbiasa ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat sekarang orang yang menganut doktrin nihilis ya. Ini bahasa akademik. Jadi kalau orang yang kuliah sekolah tinggi agama Buddha, kata nihilisme ini cukup sering mereka pelajari. Jadi Bapak Ibu hari ini mendapatkan kosakata baru, doktrin nihilisme. Orang yang yakin nihilisme ini, dia punya pandangan nihilis ini, salah satu cirinya adalah hidup ya hanya sekali saja. Ya, setelah meninggal ini nggak ada apa-apa lagi. Ya, cuma hidup sekali ini aja. Jadi ya harus enjoy life gitu ya. Harus enjoy life, jangan rugi. Wong hidup cuma sekali. Nah, itu pandangan nihilis. Bahkan zaman sekarang ini pandangan yang sangat cukup berkembang ya. Cukup berkembang. Para saintis itu biasanya nihilis. Ya. Lalu, orang nihilis ini di zaman Sang Buddha, ya, banyak sekali yang akhirnya tidak bisa berbuat baik. Tidak termotivasi berbuat baik. Karena ngapain gitu. Ngapain berbuat baik? Orang hidup cuma sekali terus nanti mati. Setelah mati nggak ada apa-apa lagi. Mereka menjadi tidak termotivasi untuk berbuat baik. Nah, apalagi mereka tidak menjadi termotivasi untuk merenungkan hal-hal baik, berlatih hal-hal baik. Misalkan diajak berlatih dhamma, sulit, sangat sulit. Maunya cuma enjoy life, ya, menikmati kehidupan. Nah, bahkan di zaman Sang Buddha berkembang satu ajaran nihilisme ini yang menjadi lebih rumit lagi, yang disebut ajaran materialisme. Ajaran materialisme ini adalah dia menganggap bukan materialis karena duit aja ya, bukan. Ya, ini bahasa akademik, materialisme untuk doktrin ajaran yang berkembang dari nihilisme di zaman Sang Buddha dulu. Berkembang satu keyakinan bahwa manusia itu ya hanya terdiri dari 4 unsur. Yaitu tanah, api, air, udara. Apa maksudnya? Unsur tanah itu kepadatan. Nah, ini kita padat, bisa dipegang ya. Kemudian dalam tubuh kita ada cairan, ada unsur air. Kemudian tubuh kita itu ada temperatur, ada unsur api. Dan tubuh kita itu ada gerakan, ada pergerakan, dan ada rongga udara. Jadi tubuh kita juga ada udaranya. Jadi diyakini di zaman itu berkembang satu keyakinan manusia itu sebenarnya hanya air, api, tanah, dan udara. Enggak penting-penting banget. Kata mereka, ini doktrin materialisme, masih bagian dari nihilisme. Lalu manusia itu dianggap sama dengan barang lainnya. Jadi manusia itu enggak bedanya dengan batu gitu. Lah tapi kok ada pikiran? Kalau ditanya ke orang yang berpaham materialisme ini, kok ada pikiran? Dia mengatakan, oh pikiran itu hanya seperti bubble. Apa itu bubble? Gelembung udara. Gelembung udara itu kan dalamnya kosong katanya. Sesungguhnya gelembung udara itu terbuat dari air.
Nah, pikiran manusia itu hanya seperti gelembung udara. Menurut mereka ya. Jadi orang yang berpaham ini biasanya mereka hanya menghabiskan waktu untuk enjoy life ya. Ketika diajak untuk praktek agar batin menjadi lebih luhur, mereka tidak termotivasi. Di zaman Sang Buddha ya. Ya. Nah, bahayanya lagi di zaman Sang Buddha, orang-orang yang meyakini doktrin nihilisme ini biasanya tidak termotivasi untuk berperilaku jasmani benar, ucapan benar, pikiran benar. 3 ini tidak termotivasi. Nah, lalu kita baca yang A2 ya. Ini ungkapan Sang Buddha ya, ini terakhir ya. Ini 2 paragraf terakhir. Setelah itu kita istirahat. Karena kan tadi dikatakan 2 halaman ngantuk toh. Nah, ini kita sudah baca 2 halaman, banyak yang sudah ngantuk. Ya, tapi memang sudah dekat jam 9 ya, enggak apa-apa. Terakhir, nanti minggu depan kita review lagi. Memang suta ini agak berat, tapi enggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu bisa melewati yang berat ini, nanti yang lain menjadi ringan. Ya. A2 ya. Ini ungkapan Sang Buddha. Karena sesungguhnya ada dunia lain, maka seseorang yang menganut pandangan tidak ada dunia lain memiliki pandangan salah. Karena sesungguhnya ada dunia lain, maka seseorang yang menghendaki tidak ada dunia lain memiliki kehendak salah. Karena sesungguhnya ada dunia lain, maka seseorang yang mengungkapkan pernyataan tidak ada dunia lain memiliki ucapan salah. Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak untuk berpikir. Kenapa saya katakan ini ungkapan Sang Buddha? Jadi begini, karena sesungguhnya ada dunia lain. Ini ungkapan Sang Buddha. Lalu kalau ada yang nanya, buktinya apa? Ada dunia lain? Tidak. Ini adalah keyakinan kita kepada Sang Buddha. Oleh karena itu saya pernah bilang bahwa beri oleh keyakinan. Kalau diminta membuktikan semuanya, tidak bisa dibuktikan semuanya saat ini. Bapak Ibu bisa membuktikannya sendiri, terlebih setelah mencapai misalkan batin yang lebih terkonsentrasi. Bapak Ibu mencapai jana-jana, muncul di bacaku, Bapak Ibu bisa melihat dunia lain. Nah, tetapi di sini Sang Buddha mengatakan, karena sesungguhnya ada dunia lain, maka seseorang yang menganut pandangan tidak ada dunia lain memiliki pandangan salah. Ini ungkapan Sang Buddha. Nah, kita meyakini ungkapan Sang Buddha karena ada sada terhadap Buddha. Bapak Ibu tahu apa syarat sada terhadap Buddha? Syaratnya adalah kita yakin bahwa Sang Buddha benar-benar mencapai kesempurnaan. Kalau kita yakin Sang Buddha benar-benar mencapai kesempurnaan, nasihatnya ini kita anggap benar begitu ya. Tapi kita jelaskan dulu. Tapi beliau sangat bijaksana. Nanti di bawah beliau bahkan mengatakan kalau Anda tidak yakin dengan saya harus berpikir bagaimana. Ya, tapi di atas ini adalah orang yang yakin dengan beliau. Karena sesungguhnya ada dunia lain, maka seseorang yang menganut pandangan tidak ada dunia lain memiliki pandangan salah. Karena sesungguhnya ada dunia lain, maka seseorang yang menghendaki tidak ada dunia lain memiliki kehendak salah. Karena sesungguhnya ada dunia lain, maka seseorang yang mengungkapkan pernyataan tidak ada dunia lain memiliki ucapan salah. Karena sesungguhnya ada dunia lain, maka seseorang yang mengatakan tidak ada dunia lain adalah berlawanan dengan para arahanta yang mengetahui dunia lain. Karena sesungguhnya ada dunia lain, maka seseorang yang meyakinkan orang lain bahwa tidak ada dunia lain, meyakinkannya untuk menerima dhamma palsu. Dan karena ia meyakinkan orang lain untuk menerima dhamma palsu, ia memuji diri sendiri dan menghina orang lain. Demikian moralitas murni yang manapun yang sebelumnya ia miliki telah ditinggalkan, dan perilaku buruk menggantikannya. Dan pandangan salah, kehendak salah, ucapan salah,
berlawanan dengan para mulia, meyakinkan orang lain untuk menerima dhamma palsu, dan memuji diri sendiri dan menghina orang lain ini, beberapa kondisi tidak bermanfaat ini muncul dengan pandangan salah sebagai kondisinya. Ya, jadi Sang Buddha dengan jelas memberitahu kita, jangan kalau bisa ya, beliau kan nggak maksa kita juga ya. Nah, tapi beliau memberitahu kita bahwa janganlah menganut pandangan nihilisme, tidak ada dunia lain ya, karena bisa muncul pandangan salah yang sangat buruk. Ya. Kita lanjut. Sehubungan dengan hal ini, seorang bijaksana merenungkan sebagai berikut. Jika tidak ada dunia lain, maka ketika hancurnya jasmani, orang ini telah membuat dirinya cukup aman. Tetapi jika ada dunia lain, maka ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia akan muncul kembali dalam kondisi menderita. Di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka. Sekarang, apakah kata-kata para petapa dan brahmana itu benar atau salah? Biarlah aku mengasumsikan bahwa tidak ada dunia lain. Tetap saja orang ini di sini dan saat ini dicela oleh para bijaksana sebagai seorang yang tidak bermoral. Seorang dengan pandangan salah yang menganut doktrin nihilisme. Tetapi sebaliknya, jika ternyata ada dunia lain, maka orang ini telah melakukan lemparan yang tidak beruntung pada kedua sisi. Ia dicela oleh para bijaksana di sini dan saat ini, dan karena ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia akan muncul kembali dalam kondisi menderita. Di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka. Ia telah secara keliru menerima dan menjalankan ajaran yang tidak dapat dibantah ini sedemikian sehingga hanya mencakup satu sisi dan tidak mencakup alternatif yang bermanfaat. Ya, sisanya saya jelaskan ya, tidak lihat kertas lagi. Silahkan ditutup ya. Maksudnya begini Bapak Ibu. Beliau menjelaskan orang yang menganut doktrin nihilisme ini bisa rugi dua kali. Jadi dia sial pada kedua lemparan. Lemparan itu seperti lemparan dadu. Kan seperti taruhan toh. Nah, kenapa demikian? Ini mirip dengan yang sudah pernah dijelaskan, tapi semakin sering kita dengarkan ya, semakin gampang kita mengulangnya. Kalau seseorang memiliki pemahaman bahwa setelah mati tidak ada lagi dunia lain, maka cukup berbahaya bagi dirinya, dia mengembangkan pandangan salah. Ini satu. Dia bahkan bisa menyebarkan pandangan salah ini kepada orang lain, dan itu adalah karma buruk. Dia bisa tidak termotivasi untuk berucap benar, berkehendak benar, walaupun tidak semuanya. Ya, tapi di zaman Sang Buddha itu umum seperti ini. Orang berpandang nihilisme itu biasanya juga mengembangkan ucapan salah, pikiran salah, perbuatan salah. Nah, tidak apa-apa, dicek dulu. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, begini. Nah, seorang berpaham nihilisme itu di zaman Sang Buddha sudah rugi dulu. Kenapa? Biasanya dia akan dicela oleh masyarakat. Kalau di zaman Sang Buddha. Kenapa saya terus mengulang kata kalau di zaman Sang Buddha? Karena sebenarnya kalau dikaitkan ke zaman sekarang sedikit berubah. Ya, tapi kita bahas yang zaman Sang Buddha saja. Di zaman Sang Buddha, mereka yang berpaham nihilisme ini kadang dipanggil sebagai kaum dusila. Kaum dusila itu kaum orang jahat. Kadang-kadang juga dipanggil sebagai kaum nastika. Nastika ini bahasa India, yang artinya kaum pendosa. Nah, jadi orang yang punya yakin dengan ajaran nihilisme di zaman Sang Buddha udah pasti dicela. Jadi dia sudah rugi satu kali, betul ya? Dan kalau ternyata setelah meninggal, yang dia yakini salah, ternyata ada dunia lain, berarti dia lahir lagi di alam yang buruk.
karena dia banyak berbuat buruk. Misalkan selama hidup dia banyak berbuat buruk. Dia rugi 2 kali. Ini yang disebut sial dalam 2 lemparan. Tapi orang yang yakin hukum kamawipaka, tapi di sini tidak dibahas hukum, dibahas juga tadi ya. Dia yakin hukum kamawipaka dan yakin ada punarbawa, kelahiran di alam yang lain setelah kematian. Satu, ketika hidup di kehidupan ini dia menjaga moral dengan baik. Dia berusaha berucap benar, pikiran benar, dan perbuatan benar. Pertanyaan saya, Bapak Ibu selama ini berbuat benar, berucap benar, berpikir benar. Apakah Bapak Ibu menjadi menderita karena perlakuan itu? Tidak. Kita happy-happy saja, betul ya? Keluarga jadi harmonis ya, dengan teman juga hubungannya baik. Di masyarakat Bapak Ibu dianggap orang yang baik, punya nama baik, bermartabat. Itu semua adalah hal baik. Oleh karena itu orang yang memiliki pandangan ada dunia lain, ada kamawipaka, dia untung karena dia menjaga moralnya dengan baik. Kalaupun misalnya dunia lain tidak ada, jong, istilahnya jong, ketipu gitu. Setelah mati habis sudah. Ya sudah, Bapak Ibu sudah untung 1 kali, betul ya? Tapi kalau ternyata tidak jong, ada kelahiran yang akan datang, ada punarbawa, Bapak Ibu barangkali lahir nanti di alam tusita, misalkan di alam surga ya. Nah kita nanti buka dhamma kelas lagi ya, kalau saya masih hidup ya. Bapak Ibu untung 2 kali. Nah Bapak Ibu menang dalam 2 lemparan. Tetapi analisa ini adalah analisa untuk mereka yang tidak yakin kepada Sang Buddha sebenarnya. Tapi kalau kita yakin kepada Sang Buddha, tadi Sang Buddha menjelaskan, ada dunia lain. Nah, jadi Bapak Ibu boleh pilih. Bapak Ibu mau yakin kepada Sang Buddha, kemudian menganggap bahwa ya, apa yang dikatakan Sang Buddha benar, beliau kasih kita petunjuk, dunia lain itu ada. Percaya deh. Nah bahasanya kira-kira begitu ya. Percaya deh. Kalau Bapak Ibu tidak mau ikut yang grup 1, grup 2 juga boleh. Dianalisa dulu, setelah dianalisa pun masih lebih untung percaya dan menjaga moral dengan baik. Bapak Ibu masih menang taruhan. Nah oleh karena itu judul suta ini adalah a safe bet, taruhan yang aman. Tapi saya nggak ngajari Bapak Ibu judi ya. Nah pas jam 9 ya. Nah saya pikir cukup agar tidak terlalu berat. Kita masih punya 8 halaman ya. Ya, begini saja. Nanti 8 halaman ini saya baca pelan-pelan. Minggu depan kita belajar tidak saya baca semuanya. Saya buat menjadi gampang. Ya, kalau tidak begitu 8 halaman ini pasti sulit ya. Nanti Bapak Ibu waduh KO semua. Tidak, saya buat menjadi gampang. Mudah-mudahan nanti bisa saya godok jadi pelajaran yang menyenangkan ya. Bapak Ibu silahkan datang dengan penuh semangat, jangan khawatir. Wah 10 halaman ini ya, berat ini ya. Nah, Bapak Ibu minggu depan datang, kita belajar dengan menyenangkan. Biar saya saja yang capek ini. Ini harus saya baca 2 kali. Untuk mengubah ini menjadi pelajaran yang gampang dicerna, yang menyenangkan itu lebih sulit. Betul ya? Saya harus baca, mikir, baca mikir ya, enggak apa-apa. Itu tugas saya dan saya senang melakukannya. Dan sebenarnya saya juga sambil belajar. Betul ya? Karena ada kelas dhamma kelas ini saya juga belajar. Bapak Ibu Saudara, boleh silahkan. Coba dibaca. Di halaman berapa? A2. Ya. Silahkan. A2. Karena sesungguhnya itu kalimat keberapa? Kok saya enggak?
Kalimat yang kedua. Kok saya tidak ketemu ya? Baris ketiga. Oh, karena sesungguhnya ada dunia lain, maka seseorang yang menghendaki tidak ada dunia lain memiliki kehendak salah. Ya. Kemudian? Iya. Oh, ini mengikuti urutan Jalan Mulia berunsur 8. Pandangan, pikiran, ucapan. Ya. Jadi ini adalah style sebenarnya, gaya berbahasa. Tetapi sembari mengingatkan kita, kalau seseorang berpandangan salah, nanti pikirannya jadi salah. Pikiran salah itu digambarkan sebagai kehendak salah. Nah, kalau pikirannya salah, ucapannya jadi salah. Ini kalau mau dilanjutkan bisa. Ya, nanti mata pencahariannya jadi salah, usahanya jadi salah, begitu. Ya, saya pikir seperti itu. Kehendak ini mewakili pikiran. Ya. Begitu ya. Bagaimana? Gaya berbahasa sebenarnya. Bisa dikatakan detail, tapi juga bisa dikatakan gaya berbahasa. Ya, jadi ini gaya berbahasa yang betul. Ya. Ya bingung-bingung sedikit enggak apa-apa. Nanti diulang-ulang. Ya tapi ini enggak bingung kok, ini pas sekali. Ya, ini mengungkapkan karena begini. Memang Sang Buddha mengulang 3 kali ini agar kita sadar ini penting sekali loh. Kalau Anda pandangannya salah, hati-hati loh. Kehendak Anda jadi salah loh. Ucapan Anda jadi salah loh. Nah, itu krusial sekali. Jadi Sang Buddha sembari mengingatkan kita, ini bahaya loh ini. Karena yang memang khusus yang paragraf ini ungkapan Sang Buddha. Yang mana kalau orang nggak percaya Sang Buddha, ungkapan ini dia nggak mau percayai. Hanya Sang Buddha penuhi lagi, kalau yang A2 Anda tidak mau dengerin, ya nggak apa-apa, Anda dengerin yang A3. A3 ini untuk kaum skeptis, yang beliau kasih analisa taruhan yang aman. Anda menang 2 lemparan. Jadi Anda boleh pilih. Nah, sebagai kita murid Sang Buddha, mudah-mudahan kita ikut yang A2. Tapi tentu kalau kita ikut yang A2, A3 juga sebagai tambahan motivasi. Wah, kita menang 2 lemparan. Begitu ya? Ya, semoga membawa inspirasi untuk semuanya. Ya, Bapak Ibu, hari ini sudah belajar cukup berat ya. Cukup menghabiskan energi, tapi tentu manfaatnya besar ya. Belajar Dhamma prosesnya pelan-pelan. Semoga Bapak Ibu senantiasa maju dalam kehidupan, senantiasa maju dalam Dhamma. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.